Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. wal munawwar rasul wa salah hadisatul ruh wa tabidan nasuh ibn ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wa ila arwah walidina walikum wa atina wa atikum wa muslimin أن الله تغشاهم برحمة وبركاته وأسرار من ورهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنب شؤم على غير فاعله in ayyarahu ubtuliya bih wa in ightabahu athima wa in radhiya bihi syarakahu. Hadithun hasan rawahu Dailami. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, adz-dzambu, dosa, perbuatan dosa, syu'mun adalah merupakan kesialan, ala ghairi fa'ilih, pada selain orang yang berbuat dosa tadi itu. Perbuatan dosa itu bukan hanya merugikan kepada pelaku, tapi juga kepada selain pelaku. In ayyarahu, jika ghair fa'ilih, jika ayyara menjelek-jelekkan, ghair fa'ilih orang yang bukan pelakunya, kepada itu perbuatan dosa, ubtuliya bih, maka diuji atau diberi bala, akan mengena bihi, dengan perbuatan dosa tadi itu. Ubtuliya ghair fa'ilih bihi. Kalau ada orang jelek-jelekkan kesalahan orang, perbuatan dosa orang, yang jelek-jelekkan itu nanti bisa ketularan. Wa ini tabahu, kalau ngerasani ghair fa'ilih, orang yang bukan berbuat, yang bukan pelakunya, kepada perbuatan dosa itu, athima, dia juga dihitung berbuat dosa. Wa in radhiya, kalau ridho, setuju, ghair fa'ili, orang yang tidak berbuat, bihi, dengan perbuatan dosa dari itu, bidambi, syaraka, maka bersekutu, sama dengan syaraka, sama berbuatnya dengan perbuatan dosa itu. Orang kalau berbuat dosa, Pak, main judi kah, misalnya minum khamr kah, apa aja perbuatan dosa. Apa sih dosa itu? Yang bertentangan dengan syariat, yang bertentangan dengan syariat, namanya perbuatan dosa. Perempuan diperintahkan nutup aurat, dibuka auratnya, dosa. Sampean diwajibkan sholat, ditinggalkan sholat, dosa. Orang kalau ada perbuatan dosa,
yang nggak ngelakukan perbuatan dosa itu bisa kena imbasnya, kena resikonya. Minimal 3. Pertama, kalau orang jelek-jelekkan kesalahan orang, berarti orang tadi itu sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya bersih. Entar lagi dia akan melakukan perbuatan dosa yang dilakukan oleh temannya tadi itu. Orang itu kalau kelihatan orang berbuat dosa, dia mohon sama Allah sebetulnya, ya Allah, jangan sampai aku melakukan perbuatan dosa itu, jangan sampai aku melakukan perbuatan kesalahan itu. Bukan berarti jelek-jelekkan, wance ini kurang ajar, tuh lihat bagaimana perbuatannya dia, akhlaknya dia, itu dan ini, itu dan ini. Ntar lagi dia akan bisa ketularan berbuat gitu. Allah nggak seneng dengan orang jelekkan orang lain. Jadilah kamu orang yang baik. Orang yang tidak baik, ajak untuk berbuat baik, doakan supaya jadi orang yang baik. La tu'ayyir akhaka bidzambin irtakabahu fala'alla ayyu'afiyahu Allah wa yabtaliyak. Jangan kamu tadi itu jelek-jelekkan saudara kamu karena perbuatan dosanya loh ya. Mungkin Allah kasih hidayah orang tadi itu jadi soleh, kamu yang bisa berubah jadi seperti dia. Nggak oleh orang menghina orang lain. Kamu harus syukur sama Allah. Alhamdulillah saya nggak minum khamr. Alhamdulillah saya nggak judi. Setelah itu doakan, mudah-mudahan orang-orang itu dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, orang kalau berbuat dosa dirasani, walaupun orang tadi itu tidak melakukan perbuatan dosa itu, ngerasani itu sudah berbuat dosa. Biasa kan banyak yang ngerasani, nggak usah dirasani. Sampai berarti juga berbuat dosa. Ngerasani itu Pak, mengumpat. Ngerasani itu Pak, dosa besar, bukan dosa kecil. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah mengumpat, ngerasani kamu satu sama lain. Orang yang ngerasani itu sadis, seperti orang ngerokoti makan bangkai saudaranya. Kira-kira kalau ada saudara sampean, teman sampean mati disuruh ngerokoti gelem, sadis itu, sadis, menikmati makan bangkai saudaranya. Begitulah sampean kalau selalu ngerasani, ceritakan jelek saudara-saudaranya, itu sadis orang itu. Hati-hati, jangan sampai suka ngerasani orang. Loh saya jujur kok, memang begitu, jujur saya ini loh. Dengarkan baik-baik. Kalau ada kekurangan saudaranya kamu ceritakan dengan benar, itu ngerasani namanya. Ada orang misalnya pendek, ada orang misalnya cacat, kamu ceritakan orang itu pendek, orang itu ini, itu dan ini, itu ngerasani. Tapi kalau ada orang dukur di warna pendek, goro berarti fitnah itu. Apa sih ngerasani itu?
Apa mengumpat riba itu? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu nyeritakan saudaranya kamu orang Islam dengan yang ia benci. Tidak harus diucapkan, nyeritakan itu. Misal ada orang bincang, kamu bincang-bincangan, nirokno, hati-hati loh, ketabrak temeran kemarin kalau bincang kon, nggak boleh begitu. Jangan sampai jelek-jelekkan saudara kamu karena kesalahan. Kamu akan ditimpa itu dengan kesalahan. Jangan ngerasani, itu akan menjadi perbuatan dosa bagi kamu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Karena itu nanti ketika Nabi diisrakan oleh Allah, Nabi ngelihat ada beberapa orang dikasih kuku sama Allah panjang tapi dari baja yang tajam. Dawa kuku nih seperti silet-silet gitu, tajam, seperti garpu berarti. Kemudian badannya dijadikan gatal-gatal, kerokan pak, seawak. Pipinya gatal, digaruk, copot sak pipinya. Kesakitan orang tadi itu. Matanya gatal, digaruk, cumplung motone. Pahanya gatal, digaruk, katut sak otote. Nabi tanya, man haula Jibril? Siapa itu mereka Jibril? Itulah orang yang mulutnya selalu ngerasani orang, selalu ngumpat orang. Hati-hati bu, lali sarapan lek ngerasani wong bu, lali mangan awan. Hati-hati, keroken lo nanti. Lebih baik sampean cari kesalahan diri sampean sendiri. Astagfirullah, aku sih turung ini, astagfirullah, aku berbuat itu dan ini. Loh bagus begitu, daripada tetangganya diribah, diumpat, diceritakan itu dan ini, entek ricik sak keluarga. Ceritanya itu durung puas dia, tonggo sing liyane dirasani, sampai sak kampung entek kabeh. Satu kampung kadang-kadang udah dibicarakan, pindah ke kampung yang lainnya, sampai satu desa, sampai sak kota, akhirnya sak donya ora sing bener kecuali awake. Hati. Yang ketiga, kalau orang itu setuju dengan perbuatan maksiat, hati-hati, sama dengan orang yang berbuat maksiat. Setuju kalau misalnya perzinaan itu ada, walaupun tidak zina, nanggung dosane wong zina. Setuju kalau pabrik khamr itu ada, walaupun tidak mabuk, tetap dia dihitung sama dengan orang yang minum khamr. Jadi wong sing ngombe 1000 antuk dosane wong 1000. Hati-hati, jangan setuju sampean. Setuju kalau ada perempuan itu buka aurat, maka setiap perempuan yang buka aurat dia nanggung dosa, ditulis dosa. Orang Islam wajib ingkar, minimal tidak setuju dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Aja gitu lenan. Sampai setuju dengan kekafiran, kafir hukumnya pak. Saya setuju orang-orang itu nyembah Yesus, kafir. Saya setuju orang-orang itu nyembah berhala, kafir. Tidak boleh. Saya tidak ridho, tapi apa daya, saya tidak bisa memaksa. Lah begitu. Bukan berarti setuju. Ada pemimpin kafir, tidak oleh setuju.
Ahok jadi misalnya gubernur dari Jakarta, tidak boleh setuju umat Islam itu. Kenapa? Setuju dengan pemimpin kafir dosa, Pak. Wajib tidak setuju. Itu umat Islam. Jangan kira ya karena kita adalah bukan negara Islam, loh tidak apa-apa. Kenapa? Umat Islam itu kalau hidup ada di Amerika tidak wajib, tidak boleh setuju dengan perbuatan maksiat yang ada di Amerika karena bukan negara Islam gitu. Perkara tidak mampu untuk menentang si Cimaneng itu kelemahan kamu, ya sudah. Tapi tidak boleh setuju, tidak oleh, karena itu keliru kalau orang menyatakan setuju. Setuju dengan perbuatan maksiat adalah hukumnya maksiat. Setuju dengan kekafiran hukumnya kafir. Setuju dengan pembunuhan hukumnya dosa sama dengan orang yang membunuh. Setuju dengan perzinaan sama dengan orang yang berzina. Sampai setuju dengan film porno sama dengan orang yang berzina, dosa. Setuju dengan film porno, semua orang yang ngelihat film porno sampai dosa kabeh. Misalnya gitu ya. Karena itu hati-hati, setuju itu ojo kayak enteng-entengan. Khususnya DPR itu ojo sudah setuju aja. Perbuatan dosa setuju. Apalagi setuju korupsi. Wah. Ini ada dunia 2 miliar, gimana kalau dibagi sekian? Setuju loh. Bahaya, hati-hati. Sebenarnya imbasnya orang berbuat maksiat bukan hanya ini dok, ini paling dikit. Kalau turun adab roto, Pak, kena walaupun orang yang nggak berbuat maksiat. Al-bala ya ummus soleh wat toleh. Bala itu akan mengena kepada orang yang soleh maupun enggak. Nih, gara-gara misal banyak perbuatan maksiat di Pasuruan sampai didatangkan banjir yang besar. Kira-kira gereja itu tak sih banjir, kelenteng tak sih banjir, masjidnya banjir. Rumahnya orang-orang jahat tok yang kena banjir, rumahnya kiai ambil ustad, Omay Habib banjir gelem. Hati-hati, bala itu bisa kena semuanya loh. Karena itu wajib bagi kita saling gotong royong, saling bantu membantu untuk memberantas perbuatan dosa. Persenono, Pak. Yang bahaya bisa ketularan nanti keluarganya sampean. Nih, pil misalnya pil. Kalau sampean tidak berantas orang pil-pilan narkoba itu, nanti anaknya sampean bisa ketularan, nanti keluarganya sampean bisa ketularan nanti. Karena itu harus antisipasi. Ayo rek, ojo sampai ada di desa kita main judi, jangan sampai ada di desa kita tadi itu narkoba, jangan sampai ada di desa kita tadi itu ada orang yang nggak sholat. Ayo saling gotong royong, pejabatnya, polisinya, tentaranya, masyarakatnya, ulamanya, jadi satu semuanya saling gotong royong, aman. Berkah daerah tadi itu. Papat tok bib, 4 orang tok yang mabuk-mabukan, mari ngono 400. Nggak bisa begitu, hati-hati. Harus diberseni, nggih Bu. Ada misalnya pelacur suka datangkan laki-laki di daerah situ, berantas, tidak oleh. Tidak boleh kecuali dia tobat kepada Allah. Tapi kalau semenjak dia mangkal ada di situ, maka warga tidak setuju. Wis enak. Lapor sama Pak Inggi, Pak Inggi memperingatkan, kalau enggak saya akan
usir dari warga sini, polisi juga begitu menangani, lo aman. Dia juga tobat jadi orang baik, warga situ juga tidak tercemar namanya, anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh. Kono enak. Ada yang banci di daerahnya sampean, misalnya lanang bengesan, lanang lembeng misalnya, dipanggil sama ustadznya, sama tokoh-tokohnya, ojo ngini kon, warga resah ambil kon ngini, ndak bagus, rusak jenengi masyarakat gini. Dipanggil sama kepala desa, berubah kon lanang kok jadi orang laki misalnya, kerja yang bener, jangan kerja model begitu. Kamu tuh ngajak orang homo, orang laki-laki ganggu orang-orang laki-laki, dia punya istri, dia punya keluarga, rusak gara-gara kon. Berubah, cari kerjaan yang bagus, perlu dibantu kerja yang bagus. Paham nih ya? Nah, dia juga jadi orang yang soleh, warga aman. Lembeng di Jarno, di sopo dadi wong wedok, iya di kampung dadi wong lanang gelut. Karena itu sampean harus tegas dalam gini. Tegas itu Pak, duduk ngamplengi, duduk tegas itu bukan ngeprui, bukan, tapi kerjasama baik masyarakat, tokoh pemerintahan, kerjasama untuk menjaga daerah masing-masing dari perbuatan dosa. Aman kalau gitu, enteng kok, asal gelem. Tapi kalau tidak ada yang peduli, wah, daerah sampean sebentar lagi tidak aman. Orang judi dibiarkan judi, tidak aman. Bentar lagi itu kan sepeda motor hilang, banyak ada perampokan, ada itu, tidak aman karena itu diberantas. Bukan orang sini, orang luar. Opo maneng ngundang? Lah terus gimana? Tidak apa-apa, yuk kerjasama lah. Kalau sudah begitu bagus jadinya. Jadi Jarno, jadi perbuatan maksiat. Nah, kadang-kadang orang tadi itu ngadakan maksiat tidak sadar kadang-kadang. Dan ini harus ojo saken awakmu, keluargamu. Kenapa? Orang kalau berbuat maksiat itu ngundang adabi pangeran loh. Tasyakuran anaknya sunatan, ngundang orkes tadi misalnya, ngundang wong banci drumbenan, jendang ambek mekol. Lu ada apa? Ngundang orang-orang yang hafal Quran, suruh menghatamkan Quran, semoga anaknya jadi anak yang soleh. Bagus sampean. Ayo ngundang anak-anak yatim, disantuni anak yatim, mudah-mudahan anaknya yang kawin, keluarganya jadi keluarga sakinah. Bagus, hebat kalau begitu itu. Ojo lali yang pangeran, ojo dosa pangeran, nanti ngeletek engko oleh rong wulan pegatan, nanti anaknya dilulukan di anu maksiat gede, kurang ajar nanti. Kenapa? Karena sampean ngundang bukan rahmatnya Allah, tapi ngundang marahnya Allah. Pun ngoten, hati-hati. Cik ini seneng tidak apa-apa, bagus kok. Orang seneng itu bagus, tidak haram. Tapi jangan seneng dengan maksiat. Orang tertawa itu tidak haram, tapi jangan maksiat tertawa sampean. Kalau maksiat tobat, astagfirullah, nangis. Sampean bisa kok. Ibadah seneng bisa. Nyeluk terbangan, kemudian seneng
Tala'al badru alaina. Seneng, tapi ibadah. Seneng tapi ibadah bisa, orang seneng ibadah itu bisa. Karena itu jangan dibiasakan seneng maksiat, biar dirahmati Allah, biar ndak dapat adabnya Allah. Cik nih sampeyan dijogo nyang Gusti Allah. Untung sampai di Pasuruan ini, untung. Sampai di Jawa Timur untung gubernur Islam sak Jawa Timur itu lho. Bupati ini Islam, wali kota Islam, sak Jawa Timur. Untung sampean. Ojo adu-adu Jakarta lho gubernur gak Islam. Alhamdulillah dipertahanno itu. Tapi DPR ya akeh sing ndak Islam lagi. Sing milih wong Islam, gendeng ndak wong Islam. Karena itu hati-hati. Nggak boleh kita main-main urusan begini. Kok dosa itu akan merugikan kita, Pak. Karena itu wajib bagi kita, ayo diberantas bersama-sama. Nggak bisa sampai menyatakan, saya bersihkan rumah saya Habib supaya tidak ada sarang nyamuk, karena kalau ada sarang nyamuk bisa mengakibatkan malaria, bisa mengakibatkan demam berdarah. Yo bagus omamu bersih, tetapi tetangga saya kotor Beb. Ya biarkan, berarti tetangga saya yang sakit. Nggak bisa. Kalau kamu tidak sama-sama membersihkan semua lingkungan kamu daripada sarang nyamuk, bisa-bisa rumah kamu walaupun bersihnya luar biasa tetap akan bisa menjadi sebab penyakit malaria atau demam berdarah menimpa keluarganya kamu. Yang penting saya sholat satu keluarga Beb, tonggo nggak sholat biar. Yang penting saya nggak mabuk Beb, satu keluarga tonggo mabuk biar. Yang penting saya nggak zina satu keluarga, tonggo zina, tetangga zina biar. Nggak bisa. Kalau turun balak kena juga keluarganya kamu. Hati-hati, karena itu harus kerja sama. Nanti ini sampean pulang di delok kira-kira apa yang ada di desa tadi itu, kemaksiatan yang perlu diberantas. Pun rame-rame, ayo dicur, catetan, kerjasama sama kepala desa, kerjasama sama kepolisian, kerjasama sama TNI. Pak, gimana ini ada maksiat ada di daerah kami, gimana caranya untuk mengatasi? Nah, kalau ada misalnya biar sudah, ojo dipilih mana yang kepala desa model ngono itu, biar sudah, ojo dipilih mana yang DPR model ngono itu, dipertimbangkan. Oh iya, laporan kami terima, kami akan memperingatkan. Jadi jangan sampai nuntut Pak tutupen, Pak usirin, jangan Pak, mohon dipertimbangkan, diatasi. Kami warga siap membantu Bapak. Loh kan enak. Pak polisi tolong diamankan daerahnya kami siap membantu polisi. Enak. Misal polisi, oke, sekarang saya akan datangi, saya akan peringatkan, tolong kalau ada yang berbuat lagi dikasih lapor kepada kita. Itu kerjasama. Tapi kalau sampean langsung kampleng tempang tempung lah, sampean juga melanggar hukum. Polisi akhirnya nangkep dia dan nangkep sampean nanti. Disinilah kerjasama harus ditingkatkan. Kerjasama tadi itu bukan namanya kerjasama, tapi kerja bersama sama. Podo kerjone. Kerjasama bukan berarti lakonono tak enteni kon, awas kon ndak kon lakoni. Itu bukan kerjasama, ngongkon kerja lek ngono. Kerjasama itu bukan duduk
kemudian dibuat kesepakatan tapi tidak kerja, itu namanya duduk bersama. Kerjasama, sama-sama mempertimbangkan. Saya yakin aman daerah kalau model begitu, nikmat jadinya. Kira-kira nikmat enggak kalau sungi, asem kandang, apa maning, enggak ada orang yang judi, nikmat enggak? Nikmat. Enggak ada pelacuran, enggak ada perbuatan dosa, nikmat, bisa kok diatasi. Enggak perlu rame-rame, enggak perlu anarkis, bisa asal mau kerjasama. Nah, ada nih, kalau orang itu mau kerjasama, orang itu kalau berpikir untuk kepentingan bersama. Nabi waktu umur 35 tahun, Nabi waktu umur 35 tahun, Ka'bah itu direhab. Ka'bah itu direhab. Ada satu batu disebut Hajar Aswad. Itu batu mulia. Mulia bukan karena dibuat permata, tapi mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu seluruh para nabi menghormati batu mulia tadi itu yang disebut Hajar Aswad. Waktu mau peletakan Hajar Aswad, kepala suku ada di Arab rebutan, saya yang lebih berhak untuk menaruh. Kata yang lainnya, ojo macem-macem, kon wis balak-balik, saya. Yang lainnya mengatakan, apa nih kon? Saya, karena lebih jumlahnya lebih besar. Bukan jumlah lebih besar katanya nih, saya lebih kuat, saya lebih itu. Wah, walhasil rebutan. Sampai akhirnya mau terjadi pertumpahan darah. Akhirnya mereka nyatakan, si kok rebutan sih, gimana solusinya, gimana kalau begitu solusinya? Yang jelas kami tidak mau, harus bersama-sama. Wes gini aja, kita tunggu di sini. Kita kan sekarang di masjid semuanya, dinteni siapa sebentar lagi yang masuk masjid. Kalau ada yang masuk masjid, nah kita jadikan dia hakim. Terserah keputusannya dia. Milih suku A yang menaruh, ya ikut, kita harus setuju. Walhasil dia yang menentukan. Dia yang menentukan. Nggak taunya Nabi Muhammad turun jadi Nabi umur 35 tahun. Tepat. Ini orang yang paling bijaksana ini. Masuk Rasulullah, gini Muhammad, saya turun nyuruh Nabi ya. Ini begini, kita ini sekarang mau menaruh Hajar Aswad, mulai mau dan dekek blas, rebutan, aku. Menurut kamu tuh yang paling pantas siapa di antara kita? Yo pantas kabeh. Lalu terus gimana? Kalau sudah pantas semuanya, salah satu dong. Enggak, semuanya. Ya apa cari semuanya? Hajar Aswad siji, wonge akeh. Nah, sini. Toko-tokonya satu-satu ke sini. Ada beberapa orang di situ. Nah, yang ini kan ada kabeh. Ini kan mewakili. Kamu mewakili suku ini, kamu mewakili suku ini, ya benar Muhammad. Serbannya dibeber. Kon di pojok kono, kamu di ujung sana, kamu di ujung sana, kamu di ujung sini, kamu di ujung sini, kamu diatur sama Rasulullah. Udah. Batu Hajar Aswad itu ditaruh di tengah. Wes, gawon bareng. Digawa bareng. Sampai Ka'bah. Ayo diangkat. Nah, baru setelah itu Rasulullah masukkan ke dalam blek. Kaget lu, enak ya.
Semuanya kalau begini merasa ada bagiannya, tidak ada yang merasa dirugikan, tapi semuanya merasa diuntungkan. Waduh, cerdik ngancani nabi dono, nabi goblok itu, nabi palsu le bodoh. Cerdas, luar biasa. Lah begitulah yang diharapkan. Ayo, cak, polisi ini dijak, TNI ini dijak, kemudian pejabatnya dijak, DPR dijak, semuanya dijak. Ayo kita duduk bersama, kemudian semuanya dengan bagian masing-masing tanpa ada unsur pemanfaatan, tanpa ada unsur kepentingan, dengan satu tujuan, yaitu untuk melindungi masyarakat daripada kemaksiatan, daripada kebejatan moral, daripada kerugian, daripada pencurian, daripada pengkhianatan, daripada kabeh wis. Asal mau bekerja sama iso kok. Le ancene ngongkon wong kerja ndak sama-sama ya ndak bisa percuma. Lah ya dok polisi kok ono maling ya kan? Ya itu ndak bisa kerja sama. Polisi ini ngantuk, maling bekerja, tidak iso. Ayo kerja sama. Ya polisi kontrol itu ndak bisa setiap saatnya. Masyarakatnya juga menjaga, insya Allah aman. Insya Allah aman. Karena itu eman kalau kita tidak bisa menggunakan kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah, eman lo wong kita nggak minum khamr, lah kok iso antuk dosane wong mabuk gara-gara setuju, gara-gara ndak ada upaya untuk memberantas. Lah wong kita nggak zina, lah kok iso dicatat kita tadi itu sama dengan orang yang berzina gara-gara setuju, gara-gara ndak ada upaya untuk memberantas perzinaan. Lah kok iso sampean mendapatkan dosanya riba, renten. Lah wong sampean ndak ngeriba gara-gara setuju dengan rentenir. Hati dilindungi daerahnya. Kalau ada orang rentenir keliling kumpul sama ke polisi, ke kepala desa itu, dan nih masyarakat sini nih diutangi tapi mari ngono diprosesor dibayari Pak soro sampai penumpuk-numpuk. Ayo kita nggak setuju kalau rentenir itu masuk daerahnya kita. Kerjasama sama kepala desa, panggil, nggak boleh masuk sini. Masyarakat nggak setuju dengan Anda masuk sini karena banyak yang merasa dirugikan. Ya tapi Pak ada beberapa yang belum bayar, piro sekian urunan sak desa lek perlu bayari. Tapi mari ngono dak oleh mlebunya gini. Kenapa? Renten itu adalah dosa besar. Hati Bu, 200.000 sampean mlebu neraka kaya apa Bu? Jangan sampean berbuat renten. Ya apa Beb, saya perlu nih sampeyan iku urip mangan tok sak piring. Dong sampean kadang-kadang utang bukan kayak mangan, utang kayak tuku televisi. Dong sampean kadang-kadang utang bukan untuk makan, utang kayak tuku sepeda motor. Mari ngono bingung bayarnya. Salah sendiri. Long Allah kasih kamu bisa mancal. Lemancal lo dimik sampai duit tuku sepeda motor. Alah apa maksud tuku sepeda motor utang mari ngono ngelu bayari. Wis aja ndelok TV dimik Bu, ndak apa-apa, ndak kira no belen motone. Mokson tuku TV sampai utang-utang. Mari ngono bingung gak iso bayar. Nah karena itu udahlah, hidup itu diatur yang bagus. Nek sampeyan gelem sabar, insya Allah ndak pakai utang iso tuku sepeda motor. Insya Allah ndak pakai utang bisa beli yang macam-macam. Asal sabar. Long sampeyan kadang-kadang ndak sabar, duit lebih kadang-kadang jadi tuku grendel, tuku jarum.
Sampean percaya ndak kalau sampean tadi itu celengi mulai sampean ngerokok sampai saiki insyaallah jutaan mungkin bisa dibuat sanggup haji. Kalau gaya ini sedot saya itu ndelok orang Indonesia itu waduh nemen ambil rokok mancal lagi loh ambil rokokan di Singapura udah ono sing ngono sepeda motoran ambil rokokan nyupir ambil rokokan di daerah maju Amerika ada ono sing ngono Pak. Di Indonesia ya Allah tukang batu tak delok ambil aku ngangkat semen ambil rokokan cik nemen ya Allah kok dak eman duit rokok iku dikumpulno iso digawe ibadah yang Gusti Allah wis mandeka Pak mandeka nak tambah apik kok wong rokokan niku eman wis celeng ngono wis kon ndak percaya celeng ngono di masjid gini insyaallah apik masjid lek nyelengi 500 1000 lek tuku rokok 10.000 mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang dijauhkan daripada perbuatan dosa amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.